Shalom adik-adik, sebelum menonton video ibadah ini, yuk mari siapkan diri. Mohon bantuan dari mama dan papa di rumah ya. Jangan lupa untuk menggunakan pakaian rapi, menyiapkan Alkitab, dan mempersiapkan diri. Walaupun ibadah sekolah minggu kita dari rumah dan secara online, tetapi kita harus tetap semangat dan bersuka cita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Oke, kalau kakak bilang anak sekolah minggu, semuanya bilang yes, yes, yes. Oke, anak sekolah minggu. Oke, selamat pagi semua. Apa kabar? Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari Minggu ini. Kita akan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau begitu, mari kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan, mari kita bersukaria. Jadi nanti yang pertama, ini sistemnya kanon. Nanti kakak yang pertama, kemudian adik sekolah minggu membalas dibantu dengan Kak Isa. Ulangan yang kedua, adik-adik sekolah minggu yang mengawali dibantu dengan Kak Isa. Nanti kakak yang menjawab ya. Oke, silakan Kak Jason. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Silahkan adik-adik duduk kembali. Ya, kita akan berdoa untuk mensyukuri berkat Tuhan karena kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau mengumpulkan kami anak-anak sekolah minggu di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kami berkat dalam sepanjang minggu ini. Kami telah melaksanakan segala aktivitas kami. Ya Tuhan pun dalam seminggu ini kami menjalankan aktivitas. Terkadang kami melakukan kesalahan yang tidak kami sadari, dan itu pun kami sebutkan dengan dosa. Baik itu kepada orang tua kami, kepada adik-adik kami, kakak-kakak kami, kepada keponakan-keponakan kami, atau kepada siapapun yang kami tidak sadari kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk selalu turut akan kehendak-Mu dan taat akan setiap perintah yang Kau berikan di dalam firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke, sekarang kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Sejak ku terima Yesus, Dia basuh dosaku. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Oke, doa pembacaan firman dan cerita oleh Kak Katrin.
Dipersilahkan. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga luar biasa ya. Ya, pagi ini kita kembali beribadah bersama-sama lewat media sosial atau online. Tetapi kita tetap harus semangat ya untuk memuji besarkan nama Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, yaitu diambil dari Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai 26 yang berjudul Ishak dan Ribka. Tapi sebelum itu adik-adik, kakak mau tanya dulu, pernahkah adik-adik melihat orang pergi melamar cewek untuk jadi calon istri anaknya? Ya biasa pasti ya, mungkin tidak pernah langsung pergi melamar, tetapi sering mendengarkan toh. Ya, terus ada lagi kakak mau tanya, apakah adik-adik sudah pernah memikirkan jika sudah dewasa nanti atau sudah besar, sudah punya pekerjaan, mau mencari cewek atau cowok menjadi calon istri atau menjadi calon suaminya? Terus apa ciri-ciri atau apa kriteria yang adik-adik mau tentukan untuk calon suaminya nanti jika besar atau calon istrinya? Ya, pasti kalau sudah besar nanti semua orang akan mencari calon pasangan hidupnya, akan mempunyai kriteria sendiri-sendiri ya. Nah, kalau cerita kita ini yaitu tentang Ishak dan Ribka, yaitu Ribka akan dipinang atau akan dipilih oleh Tuhan menjadi istri daripada Ishak. Sebelum kita mendengarkan cerita dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberkati kami dalam satu minggu yang lalu, dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau membaca mendengarkan firman-Mu sebagai ungkapan syukur kami. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati pula kakak dan kami semua anak sekolah minggu yang membaca atau mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan Yesus, kiranya Engkau berfirman kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita kita itu dari Kejadian 24 ayat 1 sampai 26. Sebelum kakak mau bercerita atau membaca firman Tuhan, kita harus dengan tenang ya, terus harus fokus kepada Tuhan ya. Ya. Kita baca firman Tuhan dulu dari Kejadian pasal 24 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-26. Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu untuk kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku seperti dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini.
Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakmu. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan keluar untuk menimba air, lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air di buyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan menimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya, serta berkata, anak, siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan, unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Amin. Sebelum kakak membawakan cerita singkat, mari kita menonton video tentang
Ribka dipinang untuk Ishak. Adik-adik nonton baik-baik ya. Fokus untuk nonton videonya. Seorang istri untuk Ishak. Kejadian 24. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, Aku mengambil sumpahmu demi Tuhan untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku, bahwa engkau tidak akan mengambil perempuan Kanaan. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur, lalu berkatalah ia, Tuhan, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Maka datanglah Ribka. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Minumlah, Tuan. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Untuk unta-untamu juga kutimba air. Anak siapakah engkau? Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu. Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, lalu berkatalah ia, Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Lalu Laban dan Betuel menjawab, Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia, supaya ia menjadi istri anak Tuhanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Lalu Ishak membawa Ribka dan mengambil dia menjadi istrinya.
Ishak mencintainya. Adik-adik sudah menonton video tentang bagaimana Ribka dipinang atau dipilih oleh Tuhan untuk anak Abraham, yaitu Ishak. Nah, adik-adik, dari cerita kita tadi dan dari video tadi, atau kita sudah membaca firman Tuhan juga, bahwa untuk melakukan segala sesuatu kita harus terlebih dahulu berdoa. Ya, itu yang kita diajar lewat firman ini, bahwa sebelum Ishak dicarikan seorang istri oleh ayahnya yang pada saat itu sudah tua, Abraham memanggil hambanya yang bernama Eliezer. Ya, adik-adik, hamba Abraham yang akan diberikan kuasa untuk mencarikan seorang istri untuk Ishak adalah Eliezer, hamba yang paling tertua di rumah Abraham. Nah, Tuhan lewat Eliezer ini menunjukkan kasih setianya kepada Abraham, dan Eliezer ini ditemani oleh malaikat Tuhan untuk mencari seorang gadis yang akan menjadi istri daripada Ishak. Ya, nah adik-adik, dalam kehidupan kita juga, secara khusus bagi kita anak-anak besar sama remaja, jika mencari teman, ya, saya dalam kehidupan sehari-hari kita, untuk mencari teman-teman yang kita mau berteman, misalnya teman sekolah atau teman bermain atau sahabat, kita juga lewat firman ini dikatakan bahwa kita harus memilih teman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kakak berikan contoh ya, seperti jika mengenal teman lain jenis ya, kebetulan mungkin anak-anak remaja itu sudah mulai naksir-naksir temannya yang cewek atau temannya yang cowok, wah itu kayaknya gagal atau itu kayaknya cocok deh. Nah, kalau dinaksir-naksir, tapi kita harus fokus dulu sama pelajaran kita ya. Tidak boleh bahwa saya sudah mau pacaran deh. Ya, kalau kakak hari ini sarankan bahwa kita masih muda, kita masih kecil atau masih SD, SMP, kalau perlu dulu jangan pacaran ya. Tetapi ke depannya nanti kalau kita sudah dewasa, kita sudah besar atau dewasa atau sudah mempunyai pekerjaan untuk kehidupan membiayai diri kita sendiri, baru kita akan rencanakan. Saya berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memberikan teman hidup atau pacar atau calon suami atau calon istri yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian juga kita harus mohon restu dari orang tua kita ya. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah harus belajar baik-baik ya. Kalau perlu jangan dulu pacaran ya pada masa-masa sekolah ya. Fokus dulu kepada pelajaran kita ya, dan juga fokus dulu untuk membantu orang tua ya. Untuk saat ini kita belajar dari rumah, bersekolah minggu juga dari rumah atau bergereja dari rumah. Kita juga harus setiap hari di dalam kehidupan kita harus selalu berdoa dan tidak lupa membaca firman Tuhan, yaitu Alkitab ya. Kita harus selalu berdoa dan juga membaca firman Tuhan yang adalah Alkitab ya. Jadi ini adalah firman Tuhan yang kita akan selalu menemani dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi adik-adik dihimbau oleh firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa dalam melakukan segala hal kita harus berdasarkan atau kita harus landaskan berdasarkan firman Tuhan. Kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan agar semua rencana kita, semua usaha kita, Tuhan akan berkati. Ya, adik-adik, semoga kiranya Tuhan memberkati kita dan selalu kita menjadi anak-anak Tuhan dengan dengar kepada orang tua, kepada guru di sekolah, kepada kakak-kakak pemimpin di sekolah minggu, bahkan menjadi anak Tuhan yang dengar kepada Tuhan. Demikian cerita kita, firman Tuhan dimuliakan. Amin. Baik, kita telah mendengarkan
cerita dari Kak Katrin, wow, cerita firman-Nya itu sangat indah ya dan sangat baik tentang bagaimana kasih setia Tuhan dan bagaimana kita harus mengucapkan tentang kasih setia Tuhan dimanapun dan kapanpun. Kita nyanyikan, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Setelah kita memberikan persembahan, mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa syafaat ya. Dalam doa syafaat kita akan mendoakan persembahan dan juga doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam mengikuti ibadah lewat online pada saat ini. Kami percaya Tuhan dan kami senantiasa merindukan akan firman-Mu. Biar kami berada di rumah beribadah secara online di rumah masing-masing, tetapi kami percaya bahwa dalam persekutuan sekolah minggu ini Tuhan tetap hadir menemani kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini firman-Mu kami sudah baca, yaitu kami diajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala rencana kami, Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kami, dalam pertumbuhan kami, anak-anak sekolah minggu-Mu, khususnya anak besar dan anak remaja, Tuhan Yesus, berkati kami agar kami senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru, kepada kakak pembimbing, bahkan kepada-Mu Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang rajin membaca firman-Mu serta melakukan segala perintah-Mu Tuhan Yesus. Padamu pada pagi ini juga kami dalam ibadah, kami memberikan persembahan, kiranya persembahan yang kami sudah berikan Engkau berkati agar kami pakai di dalam kehidupan bersekolah minggu, dalam program-program kerja sekolah minggu kami yang masih ada pada kami, pada orang tua kami. Tuhan Yesus berkati juga, ajarlah kami senantiasa untuk menggunakannya sesurut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, padamu pada pagi hari ini juga kami berdoa bagi orang tua kami. Berkati orang tua kekasih kami Tuhan Yesus, agar senantiasa dapat membimbing kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berkati pula kami pada saat ini yang sedang masih belajar dari rumah dan juga beribadah bersekolah minggu dari rumah. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan senantiasa memberkati kami, berikan kepintaran kepada kami, kebijaksanaan, agar cita-cita kami Tuhan Yesus suatu hari nanti Tuhan akan berkati dan mengabulkan doa-doa kami ya Tuhan. Padamu pada siang hari pagi ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa bagi jemaat kami, Bapak Pendeta, sekeluarga dan juga majelis-majelis Tuhan Yesus di jemaat kami. Berkati mereka semua Tuhan Yesus, berkati juga pengurus OYG Tuhan Yesus, agar mereka senantiasa melaksanakan aktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan kami dari godaan dan cobaan serta mara bahaya Tuhan Yesus, agar kami senantiasa melaksanakan aktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, juga kami berdoa bagi pemerintah kami. Berkati Tuhan Yesus, agar mereka senantiasa melaksanakan tugas dan panggilan mereka sebagai pemerintah, sebagai pejabat-pejabat di negara kami ini Tuhan Yesus, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pandemi COVID-19 yang sedang melanda negara kami ini, bahkan dunia Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau
Engkau akan pulihkan negara kami ini, dunia ini Tuhan Yesus, agar kembali pulih dari pandemi COVID-19. Agar di hari-hari yang akan datang Tuhan Yesus, kami kembali melaksanakan kegiatan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga kami dapat beribadah kembali di rumah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, sungguh banyak yang kami doakan, tetap sebelum kami mengucapkannya di bibir kami yang penuh dengan dosa, Tuhan Yesus, Engkau telah mengetahuinya semua. Tuhan, inilah doa kami, sempurnakan dan sebutilah doa kami ini di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendapatkan aktivitas. Minggu lalu pasti ada aktivitasnya toh, sekarang ada aktivitasnya. Oke, aktivitasnya sekarang itu ayat hafalan ya, dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Sama-sama kita bacakan ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita ulangi sekali lagi ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi ingat ayat hafalannya, nanti ditagih minggu depan. Jangan dilupa ya, karena ayat hafalannya jarang kita. Berarti kalau ini bisa jadi hafal. Cuma 1 kalimat ya. Oke, kalau begitu kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan "Oh Berkati Kami". Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, meskipun kami online dan meskipun dalam masa pandemi itu tidak menutup kesempatan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan di rumah kami masing-masing dalam beraktivitas 1 minggu ke depan. Semoga kami selalu dalam naungan kasih sayang-Mu saja ya Tuhan. Putuslah kami karena kami siap untuk melayani-Mu dan beribadah kepada-Mu sepanjang waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Sampai jumpa.